Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu mengenal tombol keyboard yang sering digunakan. Nah, adik-adik masih ingat bukan bahwa keyboard itu memiliki banyak tombol-tombol ya? Ada tombol angka, tombol huruf, tombol fungsi, tombol kontrol, dan masih banyak lagi. Nah, dari sekian banyak tombol tersebut, ada beberapa tombol yang sering digunakan. Nah, tombol apa saja itu? Ayo kita cari tahu. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya, ini adalah gambar keyboard. Nah, adik-adik, seperti yang Pak Guru katakan tadi ya, bahwa pada keyboard terdapat banyak tombol ya adik-adik. Nah, misalnya ada tombol angka, tombol huruf, tombol fungsi, dan tombol-tombol lainnya. Nah, adik-adik, walaupun begitu banyak tombol-tombol yang terdapat pada keyboard, ada tombol yang sering digunakan ya adik-adik. Nah, pada keyboard ini ada tombol yang sering digunakan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah caps lock. Nah, caps lock adik-adik digunakan untuk mengunci semua huruf menjadi huruf kapital atau menjadi huruf besar. Nah, adik-adik, pada keyboard terdapat tombol huruf ya, ada huruf A sampai huruf Z. Nah, dimana ketika adik-adik akan menggunakan tombol-tombol huruf, ketika pertama kali mengetik, maka akan muncul pertama huruf kecil ya. Nah, untuk merubah semua huruf menjadi huruf besar, adik-adik dapat menggunakan tombol caps lock. Nah, jika adik-adik menekan tombol caps lock, maka secara otomatis tombol-tombol huruf yang ada pada keyboard akan menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya ada tombol shift ya adik-adik. Nah, tombol shift yang ini ya adik-adik, Pak Guru arahkan dengan anak panah ini ya. Nah, ini adalah tombol shift. Nah, tombol shift ini adik-adik memiliki fungsi hampir sama seperti tombol caps lock ya, yaitu untuk menjadikan huruf menjadi huruf kapital. Namun, untuk tombol shift hanya dapat membuat sebuah huruf menjadi huruf kapital. Nah, sebuah huruf di sini misalnya adik-adik ingin menuliskan nama ya, kemudian pada huruf depan nama adik-adik ingin membuatnya menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nah, adik-adik bisa menekan tombol shift sehingga hanya satu huruf ya, hanya satu huruf saja yang bisa berubah menjadi huruf kapital. Sedangkan menggunakan caps lock, maka semua huruf berubah menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya ada tombol spasi. Nah, tombol spasi ini ya adik-adik, tombol yang paling panjang di antara semua tombol-tombol yang ada pada keyboard ya adik-adik. Nah, tombol spasi ini digunakan untuk membuat jarak antara satu huruf atau satu kata dengan huruf atau kata lainnya. Nah, jika adik-adik ingin membuat jarak antara satu kata dengan kata yang lainnya, adik-adik menggunakan tombol spasi ya. Jika tidak menggunakan tombol spasi, maka tulisan akan menjadi rapat atau tidak berjarak, sehingganya terlihat sangat tidak bagus ya adik-adik dan susah untuk dibaca. Nah, selanjutnya ada tombol backspace. Tombol backspace digunakan untuk menghapus satu karakter di sebelah kiri kursor. Nah, adik-adik, kursor itu seperti ini ya, adik-adik seperti anak panah ini.
Nah, seperti anak panah yang Pak Guru gerak-gerakkan ini ya. Ini adalah kursor mouse. Nah, dia akan berubah menjadi kursor mouse manakala adik-adik akan mulai mengetik pada aplikasi untuk mengetik. Anak panah ini akan berubah menjadi garis yang berkedap-kedip. Nah, itulah yang dinamakan kursor. Nah, untuk menghapus satu karakter atau satu huruf dapat menggunakan backspace. Nah, backspace ini menghapus satu karakter di sebelah kiri dari kursor. Nah, yang selanjutnya ada tombol delete. Nah, adik-adik, tombol delete memiliki fungsi yang hampir sama dengan backspace ya, yaitu sama-sama untuk menghapus. Namun, untuk delete menghapus satu karakter yang berada di sebelah kanan kursor. Nah, jika tadi backspace berada di sebelah kiri, maka delete berada di sebelah kanan kursor. Namun, keduanya memiliki fungsi yaitu untuk menghapus karakter atau tulisan yang adik-adik buat. Nah, selanjutnya, tombol yang sering digunakan juga adalah tombol enter. Nah, tombol enter ini ya adik-adik, ini adalah tombol enter. Nah, selanjutnya adik-adik Pak Guru akan mengulang kembali ya, bahwa ini adalah tombol backspace ya adik-adik. Nah, ini adalah tombol backspace. Kemudian, ini adalah tombol delete. Namun pada umumnya komputer adik-adik sudah memiliki atau sudah tertulis pada tombol-tombolnya ya. Misalnya seperti ini, ada tombol delete sudah tertulis. Ada caps lock, nah sudah tertulis. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ya untuk melihat mana tombol backspace dan mana tombol delete dan tombol-tombol yang lainnya. Nah, selanjutnya ada tombol enter ya adik-adik. Tombol enter ini digunakan untuk melaksanakan atau menjalankan pilihan dan untuk berpindah baris baru. Nah, contohnya, jika adik-adik ingin menjalankan sebuah aplikasi atau membuka sebuah aplikasi pada komputer, adik-adik bisa menggunakan tombol enter ya untuk membuka atau menjalankan pilihan yang adik-adik inginkan. Dengan cara adik-adik mengarahkan kursor ke aplikasi yang adik-adik ingin buka. Kemudian adik-adik bisa langsung menekan tombol enter. Nah, ini adalah tombol enter ya adik-adik. Kemudian, dengan tombol enter, adik-adik juga bisa dapat berpindah baris menjadi baris baru. Misalnya, adik-adik ingin menuliskan nama. Kemudian di bawah nama, adik-adik ingin menuliskan umur. Nah, jadi adik-adik setelah menulis nama, adik-adik bisa menekan tombol enter untuk berpindah ke halaman berikutnya. Untuk menulis yang berikutnya. Yang terakhir adik-adik, tombol yang sering digunakan yaitu tombol anak panah. Nah, tombol anak panah ini ya adik-adik. Di sini ada anak panah ke atas, ada anak panah ke bawah, anak panah ke samping kanan dan ke samping kiri. Tombol anak panah ini adik-adik dapat adik-adik gunakan sebagai kursor ya, pengganti anak panah ini. Pengganti anak panah ini pada komputer. Adik-adik dapat memilih aplikasi apa saja yang adik-adik inginkan atau yang ingin adik-adik jalankan dengan menggunakan anak panah ya. Kemudian adik-adik tekan enter, maka pilihan adik-adik akan segera dibuka atau dijalankan. Nah, adik-adik, kurang lebih ini adalah tombol-tombol yang paling sering digunakan pada keyboard ya adik-adik. Walaupun pada tombol keyboard memiliki banyak sekali tombol-tombol yang bisa adik-adik gunakan. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Adik-adik bisa mencobanya di rumah dengan meminta bantuan Bapak Ibu untuk menunjukkan bagaimana menggunakan tombol-tombol yang telah Pak Guru contohkan ini ya. Misalnya ada tombol caps lock, ada tombol shift, ada tombol spasi, ada backspace, delete, enter, kemudian anak panah. Nah, adik-adik,
materi kita hari ini sampai di sini ya adik-adik. Silakan adik-adik banyak mencoba di rumah ya. Silakan adik-adik banyak berlatih menggunakan tombol-tombol yang ada pada keyboard dengan meminta bantuan ayah dan bunda ya. Nah, adik-adik tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.